menghilangkan sisi negatif dari tretes. Kan sering kali kalau ada yang bilang tretes itu terkait dengan sisi negatifnya. Banyak sih Mbak yang perlu dipelajari seperti kayak administrasi, tentang pemasaran juga. Dan sifatnya non formal seperti teman-teman UMKM di BLK juga dalam pemberian materinya juga akan disesuaikan. Misalkan nanti ada penambahan berkaitan dengan wirausaha. Itu kita bisa melihat sinergitasnya nih. Dari sisi UMKM-nya, teman-teman Mas Endi ini butuh nih, skill yang kita harus perbaiki atau kita butuhkan ketika mau mau membuka bisnis itu adalah skill administrasi tadi ada, kemudian skill dari pemasarannya. Karena era digital, maka mereka udah harus belajar tentang digital marketing. Betul. Kemudian biar tahu tadi salah satu tantangannya adalah mengubah sisi negatif dari tretes itu sendiri menjadi lebih positif dari konten kreator. Oke, selamat datang kembali Sobat Naker. Nah, di episode kali ini spesial Intan Jatim berkolaborasi dengan UPT BLK Pasuruan take video podcast di salah satu kedai ngehits nih di wilayah Prigen Pasuruan, yaitu di kedai Lali Jiwo. Dan yang kami dengar-dengar, si kedai ini nih mereka didirikan oleh sekumpulan anak-anak muda. Dan pastinya kita tidak sendirian, ada dua narasumber hebat nih yang sedang podcast bersama kita. Yang pertama, narasumber pertama ada salah satu pemilik dari kedai Lali Jiwo, tempat kita sedang podcast sekarang. Dan narasumber kedua adalah salah satu instruktur hebat yang kita datangkan langsung dari Balai Latihan Kerja Pasuruan. Nah, mungkin topik kita pada pagi hari ini adalah salah satu topik yang mungkin sangat sedang diobrolkan oleh teman anak-anak muda, yaitu anak muda dan semangat mereka berwirausaha. Yang kita tahu nih, di episode pertama dulu kita sudah membahas karakteristik tentang anak muda. Yang pertama, mereka itu memiliki kreativitas yang pol-polan. Kedua, mereka itu maunya bekerja fleksibel. Mereka tidak mau bekerja dengan sistem waktu yang terikat, tidak mau 9 to 5, tapi mereka maunya bekerja dengan waktu optimal mereka masing-masing. Nah, kali ini untuk membuktikan bahwa benar nggak sih anak muda itu seperti itu, langsung saja kita kenalan bersama dengan narasumber kita, Mas Endi dan Ibu Ula. Halo, Mbak Ica. Halo. Selamat siang. Boleh Mas Endi dan Ibu Ula untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Mas Endi dulu kali ya. Boleh. Perkenalkan, saya Swisa Astendi, biasanya dipanggil Endi. Saya selaku dari beberapa pemilik kedai Lali Jiwo, salah satu pemiliknya juga. Oke. Boleh Ibu Ula, silahkan. Ya, perkenalkan saya Ula Lutfia. Saya salah satu instruktur pengajar di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan. Oke, sudah berkenalan dengan Mas Endi dan Bu Ula. Mungkin langsung saja ya, biar bahasan kita bisa lebih panjang nih nantinya. Mas Endi nih, mungkin pertanyaan pertama untuk Mas Endi nih. Kan tadi Mas Endi bilang salah satu pemilik. Berarti kan kita anggap bahwa si kedai Lali Jiwo ini pemiliknya banyak nih. Berarti kan mungkin sekumpulan orang nih ya. Nah, ketika nih Mas Endi ada sekumpulan orang nih, terus kemudian bagaimana mereka atau mungkin meningkatkan motivasi Mas Endi untuk ini nih, membuka bisnis si kedai Lali Jiwo ini. Apa sih motivasi awalnya Mas Endi? Kalau motivasi awalnya sih dari saya sendiri, pertama itu dulu emang kepingin Mbak punya usaha sendiri kan. Melihat potensi dari tretes sendiri yang basicnya wisata. Jadi kita punya ide untuk buat suatu kedai yang bisa bisa menghilangkan sisi negatif dari tretes. Kan sering kali kalau ada yang
bilang tetes itu terkait dengan sisi negatifnya Oh, gitu. iya. Gitu, seperti itu, Pak. Jadi kan Mas Hendy ini sudah punya motivasi sendiri Iya, untuk betul. membangun bisnis kayak gitu ya. Iya, betul. Berarti kan tadi sekumpulan nih, banyak orang gitu Iya. kan. Nah, apa sih tantangannya Mas Hendy dan juga teman-temannya dalam membangun bisnis Kedai Lali Jiwo? Mengingat emang banyak banget nih orang yang berkontribusi untuk membangun bisnis ini. Yang pasti kalau dibilang 16 orang itu kan banyak pikiran, Mbak ya. Oke, Jadi 16 ya. Iya. Jadi untuk menyatukan jadi satu pemahaman kayak seperti ini mungkin butuh waktu yang lumayan panjang ya. Oke. Butuh diskusi yang cukup banyak juga seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tahu nih sejak kapan sih berdirinya Kedai Lali Jiwo, Mas Hendy? Kalau awal pembangunannya dulu sih kita start di akhir 2019. Oke, akhir 2019. Ya, Sampai- untuk mulai operasionalnya di tahun 2020. Oke, Jadi kita 2020. udah jalan 5 tahunan untuk Oh. sekarang. Wow, itu waktu yang sangat Iya. waktu yang cukup ini ya, maksudnya 5 tahun bergelut dengan 16 orang Iya, yang tetap betul. harus menjalankan bisnis ini tuh benar-benar tantangan tersendiri Iya, ya iya. buat Mas Hendy. Oke, terus kemudian ada lagi nggak tantangan lainnya Mas? Misal nih dari sisi apa ya, buatnya nih pengennya kan ngubah tretes yang dari sisi negatif menjadi positif kan tadi ya dengan adanya si kedai ini itu juga tantangan juga nggak Mas Hendy? Sangat tantangan sih Mbak ya. Apalagi masalah ini Mbak, soal pemasaran. Oke, pemasaran. Jadi pemasaran kita yang dulunya kita kan emang di kelompok ini bukan dari dunia bisnis kan Mbak. Iya. Nah, dulu kita di kegiatan sosial sebenarnya, Kegiatan sosial. pegiat alam. Oke, pegiat alam. Ya, setelah itu kita banting setir ke dunia bisnis ini. Oke. Nah, untuk Itu juga memulai, tantangan tersendiri ya. iya. Mulai itu kan switch dari Switch dari yang pegiat biasanya sosial nih sama teman-teman cuman kayak yuk Iya, kemana iya, gitu iya, kan. betul. Terus tiba-tiba langsung nih dibawa kemana nih bisnisnya nih gitu kan. Iya, Biasanya ngomongin duit itu hal yang kayak koncot dewe gitu Iya, ya. Terus betul. tiba-tiba nggak bisa nih kalau berbisnis. Ya namanya bisnis tetap bisnis ya. Iya. Bagaimana cara membuat bisnis ini tetap berjalan dengan itu tadi omsetnya di jalur yang tepat lah kayak iya gitu. betul. Tadi kan ngomong dengan Mas Hendy. Nah, terus juga Mas Hendy, tadi ada tantangan. Terus kemudian di awal-awal nih, ada nggak sih misal kayak skill atau mungkin keterampilan tertentu yang harus dipunya ketika Mas Hendy mau bangun nih usaha si Kedai Lali Jiwo? Banyak sih Mbak yang perlu dipelajari seperti kayak administrasi, tentang pemasaran juga, terus apa namanya, kayak seperti manajemen itu betul. perlu. Oke, dari tadi sisi administratifnya, kemudian sisi pemasarannya Iya, gitu ya. betul. Nah, Bula, Ya, Mas Hendy ini kan salah satu contoh anak muda yang bersemangat untuk berwirausaha nih. betul. Bula melihat dari kacamata Balai Latihan Kerja BLK, bagaimana sih melihat potensi ini? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Ica. Jadi kami di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan itu melakukan memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada warga sekitar seperti itu. Pelatihan-pelatihan kami ada yang institusional, ada yang non institusional. Oke. Pelatihan yang institusional itu pelaksanaannya di BLK, Yap. ya onsite. Ada yang pelatihan non institusional itu pelaksanaannya di desa-desa, di misalkan di pondok pesantren atau di Karang Taruna dan lain sebagainya. Memang pelatihan kami itu fokusnya salah satunya adalah penempatan ke industri, tapi di sisi lain kami juga menyasar sektor wirausaha atau non formal seperti itu. Nah, memang contohnya adalah pelatihan misalnya menjahit pakaian, kemudian pelatihan pembuatan roti dan kue. Kemudian karena saat ini adalah eranya industri teknologi industri 4.0, di mana kita menggunakan istilahnya era digitalisasi. Dan pelatihan-pelatihan di BLK saat ini sudah menyasar kegiatan istilahnya menyasar atau memfasilitasi wirausaha muda yang tadi dicontohkan seperti Mas Hendy tadi ya,
melalui program pelatihan yang nantinya akan segera kita buka. Contohnya pelatihan konten kreator, pelatihan digital marketing, kemudian ada pelatihan social media officer atau SMO, dan lain sebagainya. Yang itu nanti memang targetnya adalah mengubah atau menambahkan ya skill yang memang dibutuhkan oleh teman-teman di UMKM ya atau wirausaha muda yang mulai menjajaki karir ini, sehingga nanti akan nyambung atau match. Memang istilahnya kita akan mensupport atau mengupgrade skill apa saja yang memang dibutuhkan ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat ya sinergitas antara di sini kan Kedai Lali Jiwo sebagai kita bilang istilahnya UMKM ya, masih baru kan di sini ya. Terus kemudian dengan Balai Latihan Kerja di sekitarnya. Kebetulan yang paling dekat nih adalah Balai Latihan Kerja Pasuruan nih, milik Pemprov Jatim. Nah, di situ kita bisa melihat sinergitasnya nih. Dari sisi UMKM-nya, teman-teman Mas Endi ini butuh nih, skill yang kita harus perbaiki atau kita butuhkan ketika mau mau membuka bisnis itu adalah skill administrasi tadi ada, kemudian skill dari pemasarannya. Karena era digital, maka mereka udah harus belajar tentang digital marketing. Betul. Kemudian biar tahu tadi salah satu tantangannya adalah mengubah sisi negatif dari Tretes itu sendiri menjadi lebih positif dari konten kreator. Jadi memang nih sekarang di Tretes banyak banget kafe-kafe atau tempat-tempat positif. Maksudnya positif yang di sini adalah tempatnya anak muda berkreasi, kemudian tempatnya bisa juga untuk wisata keluarga, atau mungkin teman-teman dari industri yang mau rapat dan lain-lain itu juga bisa manfaatkan salah satu wisata atau mungkin Kedai Lali Jiwo ini sendiri ya, Mas Endi ya. Nah, kemudian Bu Ula. Tadi Bu Ula bilang bahwa ada pelatihan institusional dan pelatihan non-institusional. Betul. Nah, itu ada perbedaan pendekatan tersendiri nggak sih ketika BLK itu mau menyasar siswanya untuk target, ini siswaku akan masuk ke industri, atau ini siswaku akan berwirausaha. Ada pendekatan tersendiri nggak sih, Bu Ula? Betul. Dalam pelaksanaan pelatihan ya, Mbak Ica. Jadi kita memang lokasi kita ini di kawasan industri, tapi kita juga melihat sisi lain atau potensi lain bahwa memang di kawasan Prigen, Tretes itu kan memang suatu kawasan wisata. Ya, betul. Ya. Jadi selain melatih untuk penempatan industri, kami juga menyiapkan istilahnya untuk penempatan di sektor non formal ya, seperti teman-teman yang di UMKM ini ya. Di mana kami juga nantinya dengan melalui pelatihan yang diberikan oleh BLK ya. Kalau di industri mungkin kita akan tambahkan pelatihan yang soft skill. Iya, soft skill ya, berkaitan dengan soft skill karena industri tidak ini informasi dari HRD ya. Jadi tidak hanya butuh skill teknisnya, misalkan mengelas, membubut dan lain sebagainya. Tapi dari segi soft skill-nya, ini teman-teman harus dibekali istilahnya kemampuan berkomunikasi di tempat kerja, kemudian bagaimana beradaptasi dengan lingkungan kerja, kemudian bagaimana dengan K3-nya. Untuk pelatihan sifatnya non-formal seperti teman-teman UMKM, di BLK juga dalam pemberian materinya juga akan disesuaikan. Misalkan nanti ada penambahan berkaitan dengan wirausaha, ya kan? Kemudian bagaimana membranding usahanya, ya kan? Kemudian bagaimana mungkin ya, ini juga baru kepikiran ya Mbak Ica untuk kedepannya mungkin ini introspeksi juga bagi kami, evaluasi, mungkin nanti juga bisa ditambahkan istilahnya bagaimana menghitung profit atau membuat laporan laba rugi. Betul, sehingga nggak nyampur modal, jadi pengeluaran. Betul. Jadi ada modal, ya betul sih, itu benar banget. Nah, tadi juga saya dengar nih, Mas Endi tadi kan satu tim 16 orang ya? Iya. Tadi Bu Ula juga ada namanya pelatihan non-institusional yang datang ke desa-desa atau mungkin di pondok atau di Karang Taruna atau komunitas gitu. Berarti bisa dong ya Mas Endi sama teman-teman nih, aku mau upgrade, mau pada jadi content creator atau belajar digital marketing tuh bisa banget untuk ngajuin ke BLK ya. Sangat bisa, sangat bisa ya, dan kami sangat welcome ya. Jadi UPT BLK Pasuruan kami punya pelatihan yang tadi ya non institusional pelaksanaan di desa-desa. Untuk pengajuannya itu kami punya istilahnya aplikasi ya. Ini UPT BLK Pasuruan punya, namanya SIDESI, Sistem Informasi
Sadar Pelatihan Terintegrasi, Mbak Oke, Ica. si Desi. Jadi teman-teman misalkan di Kedai Lali Jiwa melalui kegiatan sosialnya namanya apa, yayasan? Di Yayasan Grojogan Sewu. Yayasan Grojogan Iya. Sewu bisa membuat semacam pengajuan ya, proposal istilahnya. Memang dibutuhkan keterampilan untuk di wilayah ini ya, sekitar utamanya mungkin pelatihan yang bentuknya digital marketing, ya kan, yang nantinya memang akan berpengaruh terkait pengelolaan tempat usaha, membranding itu tadi ya, mengubah citra yang kawasan mungkin yang awalnya orang banyak lihat sisi negatifnya, kita membranding menjadi suatu daerah yang memang ya kita bisa lihat ini ya, betul. sangat indah. Ya kan, sangat indah, ada kulinernya, wisata keluarganya dan lain sebagainya. Wisata kuliner nih ya. Ya, dan kami juga Mbak Ica sebagai informasi ya, awal tahun 2025 ini UPT BLK Pasuruan sudah melatih pelatihan institusional di bawah di Kelurahan Pecalukan. Kita ada pelatihan bahasa Inggris karena kita lihat Pasuruan kan punya beberapa destinasi wisata ya. Destinasi wisata, contohnya kita juga pernah melatih di Bromo, karena Bromo adalah salah satu destinasi wisata internasional mancanegara. Kemudian Tretes, Prigen dengan banyak hotel yang ada di sekitar ya. Jadi kita juga istilahnya melatih calon tenaga kerja yang istilahnya memiliki keterampilan bahasa Inggris seperti itu, Mbak Ica. Wow, hebat jadi sekali. silakan mungkin teman-teman dari Yayasan Grojogan Sewu yang berminat bisa nanti diajukan apply permohonan untuk pengajuan pelatihan sesuai yang dibutuhkan ya. Biar match antara memang kebutuhan skillnya apa, kemudian BLK kami bisa fasilitasi itu. Iya betul. Wow, sangat ini sekali ya. Sinergitasnya udah ketemu nih antara si Kedai Lali Jiwa, salah satu pelaku UMKM, dan juga kami dari sisi pemerintah dari Balai Latihan Kerja Pasuruan. Nih sebelum kita closing penutup nih, Mas Endi, ada nggak sih tips and trick atau mungkin pesan-pesan untuk anak muda di luar sana, sobat naker semuanya, yang ingin menjadi seorang wirausahawan mandiri? Ada nggak sih pesan-pesan tips and triknya Mas Endi? Untuk pesan dan tipsnya sih mungkin di konsistensi untuk berbisnis dan juga mau belajar dan mau mengembangkan diri tentunya. Betul. Dan untuk Bu Ula nih, Bu Ula, kalau selama ini kan mungkin Balai Latihan Kerja itu dinilai sebagai tempat pelatihan yang agaknya nggak up to date ya, udah ketinggalan zaman gitu. Tapi bagaimana cara Bu Ula untuk memberitahu ke teman-teman semuanya, sobat naker semuanya, bahwa Balai Latihan Kerja itu sekarang sudah mengikuti zaman. Nggak lagi yang kayak ya alat-alatnya nggak lagi yang dulu-dulu, atau mungkin memang ilmunya ini sudah digitalisasi semua ya. Mungkin seperti apa pesannya Ibu? Ya, jadi teman-teman ya yang mungkin nanti menonton podcast ini ya, jadi BLK Pasuruan tidak hanya melatih pelatihan yang sifatnya teknis ya, tapi kami juga melatih pelatihan yang sifatnya non teknis ya. Dan teman-teman UMKM juga silahkan ya yang mau join misalkan untuk membranding usahanya ya, pengemasan produknya, silahkan join. Nanti ada pelatihan misalnya digital marketing, pelatihan social media officer, kemudian pelatihan konten kreator ya, sehingga nanti istilahnya targetnya adalah peningkatan omset itu ya, istilahnya teman-teman nanti bisa tercapai lah seperti itu Mbak Ica. Oke. Sebelum kita closing Mas Endi, kita ada sedikit hadiah atau gift nih dari kami UPT BLK Pasuruan nih untuk Mas Endi, tim kru. Oke, nah Mas Endi, boleh dilihat ya sobat naker semuanya. Ini adalah salah satu hasil karya dari siswa kami ya, siswa kelas desain grafis ya, betul, dari UPT BLK Pasuruan. Ini sudah dicetak dengan logo Kedai Lali Jiwa nih. Jadi spesial banget untuk Mas Endi dan teman-teman ya. Mungkin nggak seberapa hadiahnya, tapi di dalamnya ada Mas Endi. Boleh deh dibuka deh ya. Di dalamnya. Permisi. Boleh, silakan. Jadi ini adalah hasil karya teman-teman siswa alumni pelatihan dari desain grafis UPT BLK Pasuruan. Nah, di dalamnya ada, ada 2 kaos nih. Boleh dibuka dong Mas Endi, biar sobat naker semuanya pada tahu nih, bahwa ini adalah hasil nyata pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja seperti itu. Dari depan boleh, dari depan Mas Endi. Dari depan ada tulisan UPT BLK Pasuruan X Kedai Lali Jiwa.
Boleh dibalik Mas Endi. Nah, ini wow, ini juga hasil desain ya, desain grafis dari teman-teman Menarik, kita di menarik, alumni ya. pelatihan desain Oh, grafis. Ini ya. Keren banget. Tadi Tempatnya. kayaknya ada di Iya. depan ya Mas yang tulisan Lali Ada Jiwa tuh ya? Iya. Iya betul, ini Lali Jiwa. Keren banget. Dan sama, yang putih juga sama ya. Boleh dibuka juga Mas Endi. Mungkin Iya. ada desain yang berbeda ya. Surprise juga nih dari siswa nih ya. Saya juga nggak tahu nih hostnya ya. Jadi saya juga kepo, penasaran. Sekali. Oke, Ini lebih warna. wow, Keren berwarna-warni sekali Keren ya. banget. Wow, bagus Keren banget, keren. Jadi untuk teman-teman di luar sana ya, Balai Latihan Kerja ini tidak hanya melulu melatih kita yang ingin berfokus untuk berkarir di industri formal saja, tapi teman-teman yang ingin berkarir menjadi seorang wirausahawan mandiri itu juga bisa melakukan mengupgrade skill kalian di Balai Latihan Kerja. Oke. Sudah di ujung, terima kasih Mas Terima Endi, kasih. terima kasih Ibu Sama-sama. Ula, dan juga untuk Sobat Naker di manapun kalian berada, tetap semangat, seperti kata Mas Endi, tetap konsisten dengan apa yang teman-teman inginkan. Kami pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!